Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang uji validitas instrumen ya. Uji validitas instrumen, uji validitas tes, uji validitas alat-alat evaluasi. Jadi semua instrumen harus kita uji apakah instrumen yang kita gunakan itu memiliki ketepatan untuk digunakan mengukur sesuatu. Dalam hal ini adalah hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik ini kita harus ukur, dan alat ukur yang kita gunakan alat ukur yang presisi, alat ukur yang valid. Nah, ini sebetulnya juga memiliki kedekatan materi ini dengan uji validitas pada saat kita menggunakan instrumen penelitian kuantitatif ya. Jadi penelitian kuantitatif juga menggunakan model uji validitas yang sama. Nah, cuma materinya ini kita agak lengkapi supaya kamu lebih paham terkait dengan instrumen evaluasi, instrumen yang digunakan untuk evaluasi. Oke, jadi validitas diartikan kedekatan antara data hasil ukur dengan fakta yang diukur. Hasil belajar peserta didik itu nanti kita tulis, kita administrasikan. Apa yang ada di otak dari peserta didik itu adalah faktanya. Tapi kita itu kan nggak pernah bisa melihat fakta itu secara indrawi ya, secara kasat mata, sehingga butuh bantuan berupa alatnya bisa tes, bisa kuesioner kalau terkait dengan sikap itu biasanya kuesioner, tapi kalau terkait dengan kemampuan itu biasanya menggunakan tes. Ngerti tes kan? Setiap hari kamu mengerjakan tes. Oh, setiap hari bukan ya, bukan setiap hari. Setiap pertengahan semester mengerjakan tes. Tesnya tapi tes apa itu? Tes uraian. Nah, tes uraian itu berbeda dengan tes pilihan ganda. Tes objektif pilihan ganda itu biasanya yang kita gunakan uji validitas. Jadi mengingatkan kembali, validitas itu kedekatan. Sebetulnya yang diharapkan itu tidak lagi dekat, tapi betul-betul sama. Itu namanya presisi, itu kan sama persis gitu. Tapi itu nggak mungkin terjadi. Kita nggak mungkin mengukur persis data yang kita peroleh 9 gitu terus fakta otaknya anak itu terus betul-betul pas 9, itu nggak mungkin. Sama kita mengukur 1 liter air, itu nggak mungkin betul-betul 1 liter 100%. Itu kadang ada kurangnya 99,9 berapa gitu. Atau lebih 100,00 berapa. Sehingga presisi 100 itu kayaknya hampir mustahil terjadi. Nah, uji validitas itu memastikan datanya itu nggak jauh-jauh amat gitu loh dari ukuran yang dibutuhkan. Kalau ukurannya 100 ya nggak jauh-jauh amat dari 100. Selisihnya itu ya kurangnya mungkin nggak sampai berapa, lebihnya nggak sampai berapa. Paham ya? Itu namanya valid. Kalau misalnya 100 tapi menyimpangnya banyak, misalnya 90 atau misalnya lebihnya 10, kurangnya 90 tadi ya. Nah, lebihnya 10 kurang 10, nah itu kebanyakan. Itu berarti tidak dekat data hasil ukur dengan fakta yang diukur itu kejauhan, dan itu berarti ya kurang dapat mengukur yang sebenarnya. Yang kamu tulis sebagai guru di rapor
itu kan harusnya objektif, jujur. Memang siswa itu pinternya itu 95, ya tulisan 95. Mestinya ngomong. Itu berarti guru yang objektif. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah guru bisa melakukan itu? Ya, kalaupun misalnya dia tidak betul-betul bisa mempraktekannya 100%, tapi usahanya ada. Usahanya itu salah satunya dengan cara ini, memastikan pertanyaan yang dibuatnya itu sudah melalui proses uji validitas, uji reliabilitas. Kalau tidak melalui proses itu berarti dia belum memiliki upaya untuk menghasilkan instrumen yang presisi dan otomatis hasil yang sesuai fakta. Jadi hasilnya nanti jadinya jangan-jangan nggak sesuai dengan faktanya. Faktanya jujur, tapi kok data yang ditulis di situ siswa banyak yang melakukan kecurangan. Nah, itu berarti kan tidak menggambarkan fakta. Karena itu guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama di sini tadi tentang pengertiannya valid. Penentu validitas tes. Yang pertama instrumennya. Nah, ini yang usahanya ya membuat instrumen yang valid. Tapi kayaknya jarang guru itu yang habis menyusun instrumen berupa tes itu terus melakukan uji validitas, itu kayaknya jarang. Yang bagus itu royoan di KKM. Misalnya di KKM itu membuat tes satu mapel untuk satu KKM. Nah, itu sekaligus digunakan untuk uji validitas, ya apa-apa. Kalau satu sekolah nggak WDW terus uji validitas sendiri, itu muridnya bisa kelas. Uji cobanya gimana? Nah, sementara kalau nanti kamu uji coba itu sebaiknya bukan pada populasi yang akan dilakukan riset atau yang akan digunakan untuk mengambil data itu. Oke, tetapi hasil pengukuran, hasil ujian, hasil tes, variabel instrumen yang valid itu hanya salah satu saja, salah satu faktor. Yang kedua, penentu validitas itu, ini penentu hasilnya, validitas hasil tes maksudnya. Kecermatan pelaksanaan tes. Contohnya begini, saya punya tes itu sudah bagus banget, udah sangat presisi, udah diuji validitasnya oleh banyak ahli. Tes ini tuh hebat ini, mampu mengukur kemampuan siswa sebenarnya. Tiba kamu gunakan untuk ujian di sekolah kamu, gak ditunggui, gak dipantau, dibiarkan siswanya melakukan kecurangan. Hasilnya valid nggak? Nggak valid. Sing pinter jawab benar, sing gak pinter yang jawab benar. Bodoh-bodoh bener re. Padahal mestinya sing bisa jawab itu sing pinter. Sing mestinya sing gak pinter, itu mestinya gak bisa jawab. Kecuali untuk ilham. Nah, di situ terjadi kecurangan. Jadi misalnya siswa yang nggak pintar, dia nggak mampu sebetulnya, tapi berhubung ada temannya bisa ngerjakan, terus merasa perlu saling kolaborasi, kerjasama gitu, dengan alasan ta'awanu, saling membantu. Ya ini kecurangan tapi DKI dalil agama ini gitu, nggarai rusaknya Indonesia. Ya, kerusakan tapi dicarikan dalil agama. Emang
curang dalam mengerjakan soal. Terus dalilnya ta'awanu, tolong nolong. Nah, ini sing ndadekno gak. Suap yang mana? Suap di Indonesia, korupsi di Indonesia gak selesai. Karena apa? Didalili. Ini niat saya sedekah. Nah, ini jadi perilaku-perilaku buruk kita itu sering dicarikan dalil pembenarnya. Nah, fenomena ini yang menurut saya menjadi penyebab rusaknya negara kita, gak maju-maju yang tinggi. Sing pinter agama, golek-golek dalil agama untuk perilaku yang sebetulnya gak baik. Hampir semua madrasah, pondok pesantren itu dapat bantuan. Dan bantuannya mesti ada syaratnya 15%. Tapi ada argumentasi yang lain. Argumentasinya begini, Pak, ini kalau nanti nggak diambil kita, terus diambil oleh orang lain, yang pengelolanya juga nggak bener, tambah nggak bener. Ini kalau kita yang ngelola yang bener kan jadi lebih maslahat daripada dikelola oleh orang lain yang gak maslahan nanti malah. Jadi dalilnya darbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nanti jadi rusak nanti kalau diambil oleh orang lain, Pak. Nah, ada yang begitu alasannya. Ya nggak tahu nanti gimana cara yang benar. Oke, lanjut materi yang berikutnya. Jadi hasil belajarnya itu akhirnya nggak menunjukkan real kemampuan anak didik karena terjadi kecurangan. Jadi kecermatan pelaksanaan tes itu menjadi salah satu faktor untuk mendapatkan hasil belajar yang valid. Jadi penentu validitas itu tidak hanya alat ukurnya yang valid, tapi juga cermat dalam pelaksanaan tes. Objektivitas pelaksanaan tes esai, jangan lihat nama, biar tidak terpengaruh. Jadi kalau kamu seorang penilai atau seorang guru yang mau menilai kemampuan murid kamu, usahakan nama ditutup supaya kemudian kita menilainya secara objektif. Ketepatan rumusan konstruk variabel yang diukur. Nah, ini kadang-kadang begini. Variabel yang diukur itu kebetulan pokok bahasan sholat. Loh, kok soalnya nggak ada tentang sholat? Itu berarti alat ukurnya itu nggak relevan. Karena konstruk dari instrumennya itu nggak sesuai dengan variabel yang diukur. Berikutnya, kesesuaian tentang parameter skala yang digunakan dengan apa itu? Sesuai tentang parameter skala yang digunakan dengan presisi skala pendek, skala panjang, panjang lebih halus. Oh ya. Jadi kamu itu kalau mau buat alat ukur itu sebetulnya alat ukur itu macam-macam. Kalau berupa sikap itu bisa menggunakan berbagai macam skala. Misalnya semantik diferensial. Ada skalanya pakai skala semantik diferensial. Kata yang bertolak belakang. Misalnya ya, misalnya
memilih golput adalah tindakan baik tidak baik. Kalau dikasih rentang begini 1 sampai 9, 1 sampai 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah nanti itu siswa hasil lingkaran di mana? Oh, ini berarti siswa ketika menilai golput itu cenderung ke arah tidak baik. Netralnya berapa? Netralnya 5. Kalau 5 itu berarti dia menganggap ya netral, ya tidak dianggap baik, juga tidak dianggap tidak baik. Nah, model alat ukur bisa seperti ini, tapi ini pengukuran untuk sikap ya. Pengukuran untuk kemampuan kognitif, ya pada umumnya tidak pakai model semantik diferensial ini. Berikutnya apa ya materinya? Berikutnya, nah ini pernah saya jelaskan belum? Kamu sudah ngerti belum ya? Validitas teoretik, validitas empirik. Jadi ketika kita berbincang tentang validitas, maka dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Validitas itu diukur secara teoretik saja, atau validitas itu diukur secara empirik juga. Maksudnya secara teoretik instrumen kamu itu disusun berdasarkan teori yang sudah ada atau belum. Teorinya ngomong ada 9 indikator. Tuh, kamu kok hanya mencantumkan 3 indikator, banget dan kejauhan. Nah, berarti itu dapat dianggap secara teoretik udah nggak valid. Nah, begitu. Itu belum diuji secara empiris. Kalau diuji secara empiris, itu kamu sudah menyusun instrumen, terus kamu uji coba. Nah, itu namanya validitas empirik. Kalau sudah diuji coba, sudah digunakan, diisi oleh responden, nah itu berarti kamu sudah berusaha melakukan uji validitas secara empirik. Kalau yang teoretik itu kamu belum uji coba, kamu kemudian bisa menilai sendiri, atau ada reviewer yang bagus itu begini. Andaikan MGMP ya, ada penyusun, ada reviewer, ada penilai. Penilai ini yang akan menilai valid enggak secara teoretik. Secara teoretik loh, pertanyaannya kok nggak menanyakan kompetensi yang seharusnya dikuasai oleh peserta didik. Kamu ngerti kan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik itu tercantum di mana? Silabus, RPP, siswa mampu apa saja. Nah, kok kemudian pertanyaannya itu nggak menanyakan tentang kompetensi-kompetensi itu, berarti secara teoretik itu sudah tidak valid gitu. Wong yang diajarkan itu A, B, C, D. Loh, yang keluar di tes itu kok E, F, G, H. Nah, itu berarti tes ini sudah nggak valid. Sebelum diujikan itu sudah nggak valid. Itu namanya validitas teoretik. Jadi masih di atas kertas ya, masih belum digunakan. Nah, ketika kemudian kita berbicara validitas teoretik, itu ternyata juga dapat dikelompokkan menjadi 2, validitas konten dan validitas konstruk. Kalau validitas konten
apakah pertanyaannya itu menanyakan yang harus ditanyakan. Nah, seperti yang tadi ya, penjelasannya sama seperti yang tadi. Kalau materinya wudu ya, pertanyaannya harusnya tentang wudu. Kalau konstruk itu biasanya yang diukur itu merupakan dua konsep. Misalnya ya, kita itu kan dalam pembelajaran itu kan kemampuan itu ada kognitif, afektif, motor. Nah, di sini ada level-levelnya. Kognitif itu meliputi apa saja? Meliputi pengetahuan, meliputi pemahaman, terus kemudian penerapan, terus analisis, sintesis, evaluasi. Nah, ini kan merupakan sebuah konsep. Ketika ini kemudian dihubungkan dengan materi wudu misalnya, ini juga konsep sendiri. Pemahaman itu merupakan konsep sendiri, wudu konsep sendiri. Tapi kemudian ketika mengukur ini menjadi satu kesatuan, pemahaman tentang wudu, nah itu konstruknya itu harus benar. Itu ketika menyatukan dua konsep, itu berarti kita membuat konstruk. Nah, kalau kemudian ketika membuat pertanyaan ini yang menggabungkan dua konsep tadi itu sudah disusun memperhatikan unsur-unsur pemahaman dan unsur-unsur wudu, maka itu nanti penyatuan dua konsep itu akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang valid. Jadi pertanyaannya menjadi valid karena konstruknya benar. Instrumennya menjadi valid karena konstruknya benar. Jadi kamu tidak akan bisa membuat konstruk yang benar jika kamu tidak mengerti indikator pemahaman itu apa saja. Terus kemudian materi wudu itu meliputi apa saja? Ada rukun, ada apa lagi? Syarat, apa lagi? Sunnah, terus yang membatalkan wudu misalnya. Nah, nanti di sana ya. Indikator pemahaman satu bisa menjelaskan. Apa lagi? Ketika ada tiga indikator bisa menjelaskan, bisa apa lagi, bisa apa lagi. Nah, materi wudu tadi kan meliputi rukun, meliputi sunnah misalnya. Nah, maka dia di sini dikonstruk mampu menjelaskan rukun wudu, mampu menjelaskan sunnah wudu. Nah, ketika membuat pertanyaan dengan konstruk seperti itu, maka dapat dianggap instrumennya secara teoretik konstruk sudah memenuhi validitas konstruk. Kalau belum menggunakan prosedur seperti ini, berarti instrumennya dikhawatirkan tidak memenuhi unsur validitas konstruk. Nah, begitu penjelasannya begitu. Oke, jadi validitas konstruk dan validitas konten itu masih di atas kertas ya, masih belum berbicara instrumen itu sudah digunakan atau belum. Ini belum digunakan. Nah, sekarang kalau sudah empiris, itu validitas instrumen itu diketahui ketika sudah diuji cobakan. Nah, validitas empiris internal itu seperti kamu kemarin melakukan uji coba instrumen kamu dan menggunakan rumus product moment atau menggunakan point biserial. Kamu kemarin bukan pakai point biserial ya? Ya pakai point biserial. Nah, itu berarti sudah melakukan uji validitas tes menggunakan rumus point biserial. Nah, itu berarti sudah memastikan validitas empirik internal. Nah, bagaimana kalau kemudian kita melakukan uji validitas empirik yang eksternal? Itu caranya dengan membandingkan hasil uji validitas instrumen kita dengan hasil uji validitas instrumen yang dibuat oleh orang lain.
Saya buat instrumen materi akidah akhlak. Kamu buat instrumen materi akidah akhlak. Sama-sama diuji coba. Terus hasilnya nanti dibandingkan. Itu berarti sudah melakukan uji validitas empirik eksternal. Paham ini ya? Paham nggak? Kamu punya instrumen tes IQ. Loh, ada juga orang lain yang membuat instrumen tes IQ. Nah, kemudian hasil tes kita itu dibandingkan dengan hasil tesnya milik orang lain. Nah, itu berarti sudah membandingkan validitas, sudah melakukan uji validitas empiris secara eksternal. Yang kamu lakukan kemarin ketika penelitian kuantitatif itu yang ini, yang internal, ya, uji validitas empirik yang internal. Ini sudah semua melakukannya kemarin waktu penelitian kuantitatif. Paham ya? Jadi gambar ini itu penjelasannya seperti yang tadi saya sampaikan. Semoga kamu tidak paham. Semoga kamu paham. Ya. Jadinya kepalanya jadi kaget. Ada pertanyaan? Bisa. Baik, penjelasan. Yang bagus itu begini. Kalau kamu misalnya ya sebagai guru itu sudah berpengalaman beberapa tahun, tes yang sudah kamu gunakan itu bisa diuji validitasnya. Terus nanti yang nggak valid itu dibuang atau direvisi. Nanti juga perlu dipilih. Kamu nanti juga akan belajar tentang derajat kesukaran. Derajat kesukaran itu maksudnya begini. Soal ini tingkat kesukarannya tinggi, sedang atau rendah. Coba harusnya dipakai yang mana? Harusnya dipakai itu yang sedang. Yang rendah, ya mestinya nggak usah dipakai. Yang tinggi juga tidak bisa dipakai. Tapi boleh jadi nanti dibutuhkan apabila mengajar siswa yang pandai-pandai. Nah, itu kamu gunakan soal atau instrumen tes yang derajat kesukarannya tinggi. Coba bagaimana cara menentukan derajat kesukaran? Nanti ada rumusnya. Untuk yang uji validitas, uji reliabilitas, ini nanti kamu cobalah mempraktekkan poin biserial. Poin biserial sama KR20. Yang sudah bisa siapa? Hanya Mia dan Amalia. Amalia bisa ya? Uji validitas tes yang pakai rumus poin biserial sama uji reliabilitas yang pakai rumus KR20. Yang lain kan produk momen kan kemarin. Produk momen sama apa satunya untuk uji reliabilitasnya? Alpha Chrome. Ya, gitu ya.